Halo Sobat Plus 62. Bertemu kembali di Footballer, channel seputar informasi sepak bola Indonesia terupdate dan terpercaya. Baiklah, list berita kali ini. Pertama, Sandy Walsh debut, Timnas Indonesia tekuk Turkmenistan. Kedua, prediksi kualifikasi Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 versus Chinese Taipei, Garuda Muda dapat keuntungan. Ketiga, Erick Thohir dorong kolaborasi perguruan tinggi dengan PSSI untuk kemajuan sepak bola nasional. Dan terakhir, datangkan legenda Borussia Dortmund, PSSI dan Freeport kembangkan talenta sepak bola Papua. Sebelum kita mulai satu persatu, alangkah lebih baik kalau teman-teman subscribe terlebih dahulu, serta aktifkan lonceng agar tidak tertinggal berita seputar sepak bola terbaru dan terupdate di channel Footballer. Mari kita mulai. Sandy Walsh debut, Timnas Indonesia tekuk Turkmenistan. Walsh melakoni debutnya bersama Timnas Senior setelah dalam 3 kesempatan sebelumnya menemui kegagalan. Timnas Indonesia meraih kemenangan secara meyakinkan setelah mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0 dalam pertandingan uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jumat 8 September malam waktu Indonesia Barat. Penantian Sandy Walsh untuk menjalani debutnya bersama Timnas Senior akhirnya tercapai. Walsh sebelumnya mempunyai 3 kesempatan untuk melakoni debutnya sejak dinaturalisasi, yakni di Piala AFF 2022, serta dalam 2 kalender FIFA pada Maret dan Juni, namun tidak terwujud. Walsh, yang dimainkan sejak menit awal, berduet dengan Jordi Amat di jantung pertahanan Timnas Senior. Pelatih Shin Tae-yong memberikan kesempatan kepada Walsh untuk bermain selama 72 menit sebelum digantikan Wahyu Prasetyo. Dalam pertandingan ini, Turkmenistan memberikan ancaman terlebih dahulu ketika laga baru berjalan 5 menit. Tetapi sepakan Balakov Velmirat berhasil ditepis kiper Nadeo Argawinata. Skuad Garuda akhirnya membuka keunggulan saat laga memasuki menit ke-19. Tendangan voli indah Dendi Sulistiawan dari luar kotak penalti tidak berhasil dijangkau penjaga gawang Babayev Batir. Selepas itu, duel lebih sering terjadi di sektor tengah, sehingga tidak menghadirkan ancaman serius yang bisa ditebar kedua tim. Skor 1-0 pun menutup babak pertama. Turkmenistan bermain lebih agresif di babak kedua. Mereka nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-65, tetapi tendangan bebas Tagayev Elman menghajar mistar gawang. Pemain pengganti Egy Maulana Fikri akhirnya memastikan Indonesia meraih kemenangan 2-0 lewat gol yang dia cetak di injury time. Egy yang menusuk dari sisi kanan melepaskan tendangan mendatar tanpa bisa diantisipasi kiper. Prediksi kualifikasi Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 versus Chinese Taipei, Garuda Muda dapat keuntungan. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Chinese Taipei U23 sebagai ujian pertamanya di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Duel ini akan menentukan langkah Garuda Muda ke putaran final. Menurut jadwal, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Chinese Taipei U23 ini bakal terselenggara di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 9 September 2023, malam hari waktu Indonesia Barat. Garuda Muda jelas butuh kemenangan. Pasalnya, pada pertandingan pertama, Turkmenistan U23 sukses menggasak Chinese Taipei U23 dengan skor yang telak, yakni 4 gol tanpa balas. Itulah sebabnya mereka kini berada di puncak klasemen sementara grup K. Anak asuh Shin Tae-yong jelas membutuhkan hasil serupa pada laga ini. Kemenangan dengan margin gol yang tinggi akan menjadi keuntungan. Pasalnya, selisih gol bisa saja menjadi penentu status juara klasemen akhir. Jadwal pertandingan grup K pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 ini sebetulnya menyelipkan satu keuntungan tersendiri kepada Timnas Indonesia U23 yang berstatus sebagai tuan rumah penyelenggara. Sebab, mereka bisa mengamati terlebih dahulu pertandingan antara Turkmenistan melawan China Taipei pada Rabu, 6 September 2023. Momen inilah yang dimaksimalkan Shin Tae-yong untuk menggali sebanyak mungkin informasi mengenai peta kekuatan lawan.
Apalagi, sebelumnya Shin Tae-yong sempat mengutarakan bahwa pihaknya sama sekali buta dengan aspek tersebut. Pada laga perdana itu, dia ditemani asistennya tampak hadir untuk memantau permainan lawan. Untuk peta kekuatan Turkmenistan dan Cina Taipei, sejujurnya saya belum memahami gaya dan karakter permainan mereka, kata Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers, Selasa, 5 September 2023. Kami baru bisa menganalisis peta kekuatan Turkmenistan dan Cina Taipei setelah melihat pertandingan pertama mereka di grup K. Setelah itu, kami bisa menjelaskan secara lebih detail soal kekuatan Turkmenistan dan Cina Taipei. Lanjutnya, setelah anak asuhnya digasak Turkmenistan pada laga perdana, pelatih timnas Chinese Taipei U23, Zheng Tailin, memiliki segudang pekerjaan rumah. Hal ini utamanya berkaitan dengan aspek bertahan. Sebab, 4 gol yang bersarang di gawang anak asuhnya telah membuktikan bahwa sektor ini paling rentan. Oleh karena itu, mereka akan mencoba membenahinya saat berjumpa timnas Indonesia U23. Kami telah memahami bahwa semua tim yang dihadapi pada grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 ini sangat kuat, kata Zheng Tailin dalam sesi konferensi pers pasca pertandingan, Rabu, 6 September 2023. Kami juga telah menyiapkan berbagai rencana untuk menguatkan sektor pertahanan. Meski kami kalah pada laga perdana, kami akan tetap berusaha, ia menambahkan. Erick Thohir dorong kolaborasi perguruan tinggi dengan PSSI untuk kemajuan sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan dalam membangun olahraga, khususnya sepak bola, harus dilakukan dengan cara kolaborasi dan tidak bisa jalan sendiri. Apalagi, ia menambahkan, untuk mengejar ketertinggalan sepak bola Indonesia dengan negara-negara, PSSI membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya perguruan tinggi. Saya amati, salah satu kunci suatu negara yang sepak bolanya maju terdapat pada kemampuan manajerialnya. Selain itu, sepak bola saat ini benar-benar memanfaatkan sains dan teknologi. Atas dasar itulah, saya antusias menyambut kerjasama dengan UNESA dan LPTK lain karena jika ingin melihat progres yang signifikan dari sepak bola Indonesia, kita butuh basis sport science yang domainnya ada di perguruan tinggi, ucap Erick Thohir. Di depan Civitas Akademika dan sekitar 500 mahasiswa UNESA yang hadir saat melakukan penandatanganan MOU dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan, FIK, Universitas Negeri Surabaya, UNESA, dan 12 lembaga pendidikan tenaga kependidikan, LPTK, Jumat, 8/9/2023. Erick mengatakan dengan adanya sport science diharapkan atlet punya kondisi fisik yang lebih baik lagi. Terakhir adalah Presiden Joko Widodo yang sudah mendorong peraturan perbaikan Menteri Dalam Negeri tentang pendanaan dari provinsi bisa mendukung olahraga di Liga 3. Artinya UNESA contoh punya klub Liga 3, generasi timnas akan lebih muda lagi karena mahasiswa main di situ. Kami memperbaiki sepak bola dari bawah ke atas, ujarnya. Erick menyatakan dipilihnya UNESA dan 12 LPTK sebagai perguruan tinggi yang diajak kerjasama dengan PSSI tak lain karena selama ini ilmu olahraga sudah banyak dipelajari di banyak universitas. PSSI akan menjadi lembaga untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu olahraga, sekaligus memberikan sertifikasi agar terjadi sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat. Oleh sebab itu, karena universitas merupakan gudangnya ilmu, termasuk ilmu olahraga, maka bagi kami di PSSI, sebaiknya urusan pengembangan riset untuk kemajuan sepak bola dan juga pendidikan pelatih serta wasit diserahkan ke universitas. Ini akan memberikan dampak ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja bagi sumber daya manusia yang mempelajari sport science, tambah Erick. Dalam kesempatan itu Erick juga meminta kepada mahasiswa untuk berpikir kreatif dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Saya sudah katakan, PSSI bukan menara gading. Jadi tetap perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Kami butuh adik-adik mahasiswa, yang sudah kuliah 2 atau 4 tahun, diprioritaskan untuk bantu Indonesia dengan menjadi wasit, pelatih, atau bahkan ahli gizi, termasuk memajukan industri olahraga. Asal syaratnya, harus sesuai standarisasi yang ditentukan, tegasnya. Datangkan legenda Borussia Dortmund, PSSI dan Freeport kembangkan talenta sepak bola Papua. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia,
PSSI, Erick Thohir meninjau kegiatan coaching klinik BVB Legends, Borussia Dortmund, dengan 30 siswa batch I dari Papua Football Academy, PFA, di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, Jumat, 8 September 2023. Kegiatan ini diselenggarakan PSSI dengan PT Freeport Indonesia, PT FI, yang tengah mengambil peran aktif dalam mendukung perkembangan sepak bola di tanah air, khususnya tim nasional Indonesia. Kehadiran Ketua Umum PSSI juga untuk memberikan dukungan terhadap program Papua Football Academy, PFA, yang pendiriannya diinisiasi oleh Presiden Jokowi dan ditindaklanjuti oleh PT FI dengan harapan dapat mengembangkan talenta-talenta muda terbaik Papua yang dapat memperkuat tim nasional. Membangun tim sepak bola tidak mungkin dari tim senior saja, harus benar-benar dari grassroots. Dan ini membangun tim nasional tidak bisa kerja sendiri, karena itu kita mendorong bagaimana Liga punya Elite Pro Academy, kata Erick Thohir. Dalam kesempatan tersebut, Erick juga memberikan apresiasi atas progres program PFA yang kini tengah memasuki batch 2. Pada kegiatan coaching klinik ini, PSSI menghadirkan 3 legenda dari Jerman, Marcel Schmelzer, Jörg Heinrich, dan Paul Lambert yang merupakan pemain terkenal dari klub sepak bola terkemuka di Jerman, Borussia Dortmund, BVB. Ketiga legenda mengajarkan banyak teknik sepak bola yang baru sesuai standar internasional, serta berbagi tips dari sistem pembinaan tim Jerman yang membawa mereka berhasil menjadi juara Piala Dunia pada tahun 2014. Pelatihan ini membantu mereka membangun kekuatan, kecepatan, dan ketahanan yang diperlukan untuk menjadi pesepak bola yang berkualitas. Ini pertama kalinya saya bertemu dengan siswa Papua Football Academy. Saya tahu mereka banyak melewati perjuangan yang keras dan perjalanan yang tidak mudah bisa sampai ke titik ini, jadi saya sangat senang bertemu dengan mereka, tutur Marcel Schmelzer usai menjalani coaching klinik. Erick menjelaskan bahwa Legends dari Borussia Dortmund, Jerman diundang karena mereka memiliki visi yang sama dengan PSSI dalam menggiatkan pembinaan pesepak bola usia dini. Sementara Wakil Presiden Direktur PT FI Jenpino Ngabdi menekankan komitmen perusahaan dalam mendukung tumbuh kembang talenta sepak bola Papua. Sebagaimana Papua telah membawa kami menjadi perusahaan tambang kelas dunia, kami pun memiliki komitmen kuat untuk ikut mengembangkan kualitas talenta-talenta muda Papua, salah satunya di dalam bidang sepak bola. Kami percaya coaching klinik ini dapat menjadi pengalaman baru bagi siswa-siswa PFA dan semakin menumbuhkan semangat untuk mencapai potensi terbaik mereka, ujar Jenpino. Coaching klinik kemudian dilanjutkan dengan motivational talks yang dibawakan oleh pelatih kepala Timnas U17 Bima Sakti bersama pemain Timnas U17 Cidabin, Reno Salampesi, dan Tonci Shouter Ramandei. Kegiatan motivational talks ini membagikan motivasi dan kiat atas solusi permasalahan yang seringkali dialami oleh pemain sepak bola dengan menitik beratkan pada pentingnya kedisiplinan pesepak bola, terutama dalam mengatur waktu. Nah, itulah berita hangat kali ini. Terima kasih sudah menonton di channel Up Footballer. Sampai berjumpa di next update sepak bola Indonesia. Dan salam sepak bola.